Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasihi. Percayalah hari ini hari yang baik, hari yang diberkati, dan percayalah Tuhan masih bersama dengan Anda. Saudara, saya tahu hari-hari ini tidak mudah. Ada banyak orang yang menghadapi masalah, ada banyak kesulitan, ada banyak mungkin Anda yang mengalami kegagalan. Ingat saudara, memasuki tahun yang baru 2025 mendatang, banyak prediksi yang menakutkan. Banyak orang-orang yang meramalkan tahun 2025 adalah tahun yang stagnan. Ekonomi masih dalam keadaan goncang, bahkan akan adanya bencana alam yang luar biasa. Saudara, tidak ada kabar yang memberikan rasa nyaman, memberikan akan apa yang namanya damai sejahtera buat kita. Tapi hari ini di seri yang kelima, saya akan menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan buat kita di hari ini. Memasuki tahun yang baru, tahun 2025, meskipun ada banyak kesulitan, meskipun ekonomi masih dalam keadaan tidak stabil, betapa banyak terjadi persoalan, goncangan, banyak perusahaan gulung tikar, banyak orang yang di PHK. Mungkin kita mendengar berita-berita yang mengejutkan, tetapi satu hal yang saya mau katakan, ketika hari ini mungkin Anda sedang menghadapi pergumulan yang berat, Anda mungkin gagal dalam usaha, mungkin Anda sedang mengalami apa yang namanya pergumulan di tengah ekonomi, di tengah keluarga Anda. Apapun yang terjadi, ingat pesan firman Tuhan di hari ini, jangan malas. Ini penting. Saudara, orang itu akan berhasil kalau ia rajin. Percaya atau tidak, orang-orang yang malas tidak akan pernah menikmati hasil, tidak akan pernah diberkati. Mereka yang malas, mereka yang menyukai tidur, mereka yang tidak mau bekerja, mereka yang tidak ada effort, tidak ada usaha, maka jangan harap mereka yang malas akan diberkati. Amsal pasal yang ke-13 ayat yang keempat dikatakan, hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Orang malas itu selalu memiliki keinginan. Dia ingin itu, dia ingin ini, dia punya impian ini, punya impian itu, tetapi dia tidak mau berusaha. Dia hanya berangan-angan tetapi tidak mau ia bekerja. Bagaimana orang-orang yang malas seperti ini akan diberkati? Dia tidak mau berlatih, dia tidak mau mengasah kemampuannya, dia tidak mau mengupgrade akan skillnya, atau bagaimana ia mau belajar sesuatu untuk mempertajam, untuk mengasah akan kemampuannya. Saudara, orang-orang yang malas, mereka tidak akan pernah menikmati keberhasilan, bahkan tidak akan pernah dikatakan menikmati kelimpahan. Tetapi orang yang rajin, maka ini janji Tuhan, mereka yang rajin, meskipun menghadapi banyak persoalan, tapi dia rajin, dia mau bekerja, dia tekun, mau tetap berusaha sekalipun ia harus bayar harga untuk apa yang sedang dijalaninya. Tetapi percayalah, Tuhan berkata, mereka yang rajin diberi kelimpahan. Amsal pasal 19. Mari kita lihat di ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar. Mereka yang malas akan kelaparan, tapi mereka yang rajin, Tuhan pasti akan pelihara. Memang ada kalanya kita harus bayar harga, saudara. Kalau kita melakukan sesuatu, pasti ada harga yang dibayar. Tetapi kuncinya, mari kita rajin, kita bertekun. Mungkin Anda hari ini buka usaha, mungkin hari ini sedang menjalani usaha yang mungkin sempat menghadapi kegagalan. Mungkin usahamu sedang mengalami situasi yang tidak pada hari-hari sebelumnya, di mana engkau menikmati usaha yang luar biasa, income tinggi, tapi mungkin hari ini income sedang merosot. Tapi saya mau beritahu, meskipun dalam keadaan yang susah dan sulit, tetaplah berusaha, karena mereka yang rajin, mereka akan mendapatkan anugerah dari Tuhan, dan usaha Anda pasti akan diberkati. Karena mereka yang rajin, Tuhan itu tidak pernah tutup mata. Mereka yang berharap, mereka yang berseru kepada Tuhan dan tetap rajin. Ingat, ada istilah ora et labora.
kita harus bekerja dan berdoa. Tidak hanya bekerja tanpa doa, atau hanya berdoa tanpa bekerja. Jadi harus ora et labora. Mereka yang rajin, mereka yang tetap berharap dengan Tuhan, tetap melakukan sebuah usaha, ada harga yang dibayar. Percayalah, apa yang kita tabur, usaha kita tidak akan pernah sia-sia. Orang yang rajin pasti diberkati Tuhan. Karena mereka yang rajin, mereka yang mau bekerja, maka mereka yang tidak akan pernah kelaparan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.